Kita dengarkan dulu Faisal Basri. Ini sama kayak cabai ya, Bang? Psikologis, ya psikologis. Nah, padahal minyak goreng ini itu tidak sampai 1% dari total pengeluaran rumah tangga. Tidak sampai 1% dari total pengeluaran rumah tangga. Jadi kecil sekali. Kecil sekali dampaknya. Tidak sampai 1%. Buat orang kaya apalagi, buat orang miskin aja tidak sampai 1%. Jadi yang paling besar itu beras ya. Itu 20% itu buat masyarakat kota itu, pengeluaran dari orang miskin itu. Rokok 11%. Nomor 3 daging 4%. Nomor 4 telur 4,25%. Mie instan 2,46%. Nomor 12 dari 12 totalnya roti itu 1,1%. Jadi dari total 12 ini tidak. Jadi merokok saja 11% dari biaya hari-hari, sedangkan minyak goreng 1%. Artinya, kalau rokoknya dikurangi sedikit, dikurangi 10%, ya, kalau biasanya 10 batang, ya 9 batang saja, kalau biasanya 20 batang, ya 18 batang saja, itu sudah cukup untuk membiayai minyak goreng. Jadi sebetulnya apa yang menyebabkan pemerintah Presiden Jokowi sampai melarang ekspor CPO keseluruhan? Kalau kata Faisal Basri, karena grogi. Saya sih kurang cocok ya, karena ini kan lewat rapat kabinet. Jadi ada sesuatu yang lebih besar dari soal biaya 1%. Bisa saja ya, mudah-mudahan ini yang terbaik, ini hanya memberikan pelajaran kepada para pengusaha supaya mengingat kepentingan nasional, mengingat kepentingan masyarakat umum, sehingga tidak seenaknya melanggar ketentuan pemerintah mengenai DMO. Kalau ini alasannya dan pendengarnya seperti itu, ya mudah-mudahan masalah ini bisa segera selesai. Saat ini pendapatan pemerintah pungutan dari ekspor sawit itu katanya kurang lebih 10-11 triliun sebulan. Jadi setahun ya 100 triliun lebih. Angka yang penting juga untuk pendapatan pemerintah. Ya. Tetapi juga tidak begitu penting kalau sampai pemerintah harus menghentikan langkah-langkah strategisnya. Nah, jadi secara jumlah penting 100 triliun. Tetapi tidak harus menghentikan angka strategis kalau pemerintah punya kebijakan yang penting. Jadi memang kita masih harus menunggu. Kalau saja setelah Lebaran ini, ya, mudah-mudahan sebelum Lebaran minyak goreng sudah melimpah, masyarakat sudah tidak terganggu lagi. Ya, jadi maksudnya memang untuk suasana Lebaran yang baik. Ya, ini udah sebentar lagi Lebaran. Ya mudah-mudahan lah. Ya, sebentar lagi larangan ekspor dicabut. Tetapi kalau sampai dilarang sampai 2 atau 3 bulan saja, ini bisa menjadi peringatan yang lebih jauh. Karena larangan ekspor ini membuat masuk dalam satu situasi yang sangat baru. Dan situasi yang sangat baru ini, kalau sampai jadi agak matang, maka akan menimbulkan ide-ide baru yang bisa lebih jauh lagi. Dan opsi seperti itu kelihatannya ada saja. Misalnya kita butuh biosolar
bisa saja pemerintah kemudian meningkatkan volume biosolar dan wajib dipenuhi oleh pengusaha kelapa sawit. Karena kan sekarang kita masih ketergantungan pada minyak bumi impor. Atau bisa saja berpikir tentang ekspor harus dalam bentuk barang jadi, minyak goreng misalnya. Nah saat ini kan banyak katanya pabrik minyak goreng di luar negeri yang dimiliki oleh pengusaha sawit Indonesia, produksinya di luar negeri. Sekarang ini kan lagi hangat tentang hilirisasi, jadi nikel, timah. Intinya pemerintah mau supaya sebanyak mungkin nilai tambahnya ada di dalam negeri, produksinya dalam negeri baru diekspor. Jadi ya prinsipnya ekspor barang mentah kurang disukai lah, supaya masyarakat, rakyat bisa menikmati nilai tambah dari kekuatan sumber alam kita. Nah kalau larangan ekspor ini berlangsung 2-3 bulan, bisa saja muncul gagasan-gagasan baru yang tidak terfikirkan sebelumnya. Jadi rasanya ini masih bola liar. Bagaimana cara kita mengerti ini? Tentu susah, tapi saya kira salah satu indikatornya adalah dengan melihat harga saham dari perusahaan-perusahaan produsen sawit. Karena biasanya sih investor saham tahu duluan. Entah dari mana infonya, dari mereka cepat paham apa yang akan terjadi. Jadi kalau setelah Lebaran nanti harga saham sawit menguat, ya mudah-mudahan tanda bahwa larangan ekspornya akan segera dicabut kembali. Tetapi kalau harga saham perusahaan-perusahaan sawit tiba-tiba bergejolak lagi, barangkali ada sesuatu yang perlu dicermati. Demikian, terima kasih.